Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Misa harap semuanya tetap sehat dan kuat, selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran tematik. Kita akan masuk di tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Anak-anak, seperti yang kalian ketahui, bahwa di sekeliling kita terdapat begitu banyak benda. Nah, ternyata benda-benda tersebut memiliki wujud. Nah, anak-anak, wujud benda terdiri atas 3, yaitu wujud atau bentuk benda yang padat, wujud atau bentuk benda yang cair, dan wujud atau bentuk benda yang berupa gas. Jadi, anak-anak harus ingat bahwa wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Apakah kalian sudah tahu contoh dari ketiga wujud benda tersebut? Kalau belum, ayo simak materi dari Miss. Yang pertama, contoh benda yang berwujud padat. Ada pulpen, pensil yang kalian gunakan, buku, meja, dan lain-lain. Yang kedua, contoh benda yang berwujud cair. Ada air, minyak, oli, dan lain-lain. Yang ketiga, contoh benda yang berwujud gas. Misalnya, gas hidrogen yang terdapat di dalam sebuah balon yang membuat balon tersebut mengembang. Kemudian ada juga gas di dalam tabung yang biasa digunakan untuk menyalakan kompor gas. Ternyata benda juga bisa mengalami perubahan wujud benda. Nah, apa itu perubahan wujud benda? Jadi, perubahan wujud benda adalah perubahan wujud atau bentuk benda yang semula menjadi wujud atau bentuk benda yang lain. Di sini, Miss akan memberitahukan 3 peristiwa perubahan wujud suatu benda. Yang pertama yaitu mencair, yang kedua yaitu membeku, dan yang ketiga yaitu menguap. Anak-anak harus perhatikan. Yang pertama yaitu membeku. Apa ya membeku? Nah, membeku adalah suatu peristiwa perubahan wujud benda yang awalnya berwujud cair, kemudian berubah bentuk menjadi wujud padat. Contohnya, susu yang mulanya berwujud cair, kemudian kita masukkan ke dalam kulkas di dalam freezer. Nah, beberapa jam kemudian, susu tersebut akan berubah menjadi padat atau berbentuk es. Yang kedua, yaitu mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud suatu benda yang mulanya itu padat, kemudian berubah wujud menjadi benda yang cair. Contohnya, es batu semula berbentuk padat, kemudian kita keluarkan. Tunggu beberapa saat, es batu tersebut akan mulai mencair. Nah, itu yang disebut dengan proses atau peristiwa mencair.
Yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud suatu benda yang semula cair menjadi gas. Nah, pada proses ini, energi panas sangat dibutuhkan. Contohnya, kita merebus air. Saat kita merebus air, kita membutuhkan energi panas dari api yang keluar dari kompor. Jika dibiarkan lama-kelamaan, air yang kita rebus tersebut akan habis dengan sendirinya karena air tersebut berubah menjadi uap atau gas. Sama halnya dengan bensin yang kita biarkan terbuka. Nah, lama-kelamaan bensin tersebut akan habis dengan sendirinya. Peristiwa ini yang disebut dengan peristiwa menguap. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan materi dari Miss mengenai wujud suatu benda. Nah, sekarang coba buka bukumu pada halaman 62 dan silakan mengerjakan tugas yang pertama. Ada 4 butir soal yang harus kalian kerjakan. Dikerjakan dengan baik. Jika kalian masih bingung, silakan ulang kembali videonya. Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Baik, sebelumnya anak-anak sudah mempelajari mengenai konversi satuan panjang. Sebelumnya kalian mempelajari tentang perubahan meter ke sentimeter. Nah, hari ini kalian akan mempelajari perubahan satuan panjang kilometer ke meter. Miss akan memperlihatkan videonya. Silahkan disimak baik-baik ya. Konversi satuan baku dalam pengukuran panjang. Hai, ayo kita mencari tahu cara melakukan konversi satuan baku dalam pengukuran panjang. Yuk kita mulai. Sebelum kita melakukan konversi, kita simak cara mudah mengingat tangga satuan panjang terlebih dahulu yuk. Caranya adalah kita cukup mengingat kalimat kucing hitam dalam mobil dipanggil cuma meong-meong. Perhatikan ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Mudah diingat bukan? Sekarang ayo kita melakukan konversi satuan baku dalam pengukuran panjang. Masukkan bilangan yang akan dikonversi. Pilih satuan yang akan dikonversi. Pilih satuan hasil konversi. Dikali. Hore, hasil konversi sudah didapat. Tekan tombol reset untuk melakukan bentuk konversi yang lain. Masukkan bilangan yang akan dikonversi. Pilih satuan yang akan dikonversi. Pilih satuan hasil konversi. Sudah didapat. Tekan tombol reset untuk melakukan bentuk konversi yang lain. Masukkan bilangan yang akan dikonversi.
Informasi sudah didapat. Nah, bagaimana video penjelasannya? Mudah kan anak-anak? Nah, sekarang kita akan masuk tugas yang kedua. Coba buka bukumu pada halaman 65. Di sana terdapat 4 butir soal. Untuk menentukan jarak kilometernya, silakan lihat pada gambar peta yang ada di atas soal. Kita masuk di pembelajaran 2. Sekarang coba buka bukumu pada halaman 70 dan 71. Di situ terdapat sebuah percakapan antara guru dan juga siswa. Dari teks percakapan itu kita dapat mengetahui selain memiliki wujud, benda juga memiliki massa dan volume. Apa itu massa dan volume? Massa adalah banyaknya bahan penyusun dari suatu benda atau berat dari benda tersebut. Misalnya, ada 2 boneka. Yang satu terbuat dari pahatan kayu dan yang satu lagi hanya terbuat dari plastik. Nah, tentunya yang ukurannya lebih berat adalah boneka yang terdiri atau yang terbuat dari pahatan kayu. Itu artinya semakin berat suatu benda, maka massanya semakin besar. Dan semakin ringan suatu benda, maka massanya semakin kecil. Selain massa, benda juga memiliki volume. Apa itu volume? Jadi, volume adalah ukuran dari suatu ruangan yang ditempati oleh sebuah benda. Misalnya, Miss memberikan contoh, ada 2 buah akuarium yang berisikan ikan. Akuarium pertama berbentuk bulat dan besar. Akuarium yang satu, yang kedua, memiliki bentuk bulat dan kecil saja. Nah, pastinya ukuran volume untuk akuarium pertama lebih besar dibanding dengan akuarium kedua yang lebih kecil. Baik, anak-anak, kalian sudah mendengarkan materi dari Miss mengenai wujud dari suatu benda, perubahan wujud dari suatu benda, kemudian cara mengkonversi kilometer ke meter, dan sudah mengetahui tentang ciri-ciri dari benda, yaitu memiliki massa dan volume. Sekarang Miss mau kalian kerjakan tugas yang ketiga. Pada halaman 76 terdapat soal cerita yang harus kalian isi titik-titiknya. Silahkan dikerjakan dengan baik ya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Miss harap kalian mengerti dan memahami materi pembelajaran kita hari ini. Sehingga saat memasuki materi selanjutnya di pembelajaran 3 dan 4, anak-anak sudah memiliki dasar pengetahuan untuk masuk ke materi selanjutnya. Tetap sehat dan semangat anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.